Halo guys, hari ini kita akan membahas mengenai peluang menggunakan frekuensi relatif. Saya Gabriela Alvina Maiswari dengan 3 teman saya, Enda Saraswati, Maria Novena Auxilia, dan Maria Meilani Fajarianti. Hari ini kami akan melakukan percobaan pelemparan 2 uang logam sebanyak 50 kali. Yuk ikutin kita yuk! Setelah melakukan percobaan, hasilnya akan kita tuliskan di tabel dengan keterangan 2 menyatakan muncul kejadian angka-angka, 1 menyatakan muncul kejadian angka gambar atau gambar angka, dan 0 menyatakan muncul kejadian gambar-gambar. Selanjutnya, kita akan melihat tabelnya bagaimana. Nah, berikut adalah tabel dari pelemparan 2 buah koin sebanyak 50 kali. Setelah mencatat hasil pelemparan 2 buah koin, kita akan mencari frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu frekuensi relatif dan apa itu frekuensi kumulatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyak percobaan. Jika suatu percobaan yang dilakukan sebanyak-banyaknya dengan N mendekat tak hingga, maka nilai frekuensi relatif cenderung konstan yang mendekati nilai tertentu. Nilai tertentu tersebut disebut peluang munculnya suatu kejadian. Selanjutnya, rumus frekuensi relatif yaitu banyak kejadian X yang muncul dibagi banyak percobaan yang dilakukan. Selanjutnya, untuk frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah jumlah akhir atau jumlah terbaru semua frekuensi sampai batas tertentu dalam sebuah kumpulan data. Selanjutnya, kita akan membuat tabel hasil percobaan 2 buah koin sebanyak 50 kali. Pada tabel berisikan lemparan ke, hasil lemparan, nilai, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan, dan frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Untuk frekuensi relatif, caranya sama, yaitu menggunakan rumus yang sudah dijelaskan di awal, yaitu banyaknya kejadian X yang muncul dibagi dengan banyak percobaan yang dilakukan. Karena pada lemparan pertama nilainya 2, maka frekuensi relatifnya 2 dibagi 58, hasilnya 0,03. Itu dilakukan terus-menerus hingga lemparan ke-50 yang hasilnya 0,03. Untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan, kita akan menjumlahkan hasil pelemparan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan lemparan ke-50. Nah, nilai frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan berjumlah 58.
Untuk mencari frekuensi kumulatif lebih besar dari sama dengan jumlah nilai keseluruhan dikurang nilai terakhir sampai hasil pelemparan pertama yang bernilai 2. Dari tabel sebelumnya, kita bisa membuatnya ke dalam grafik hubungan frekuensi relatif dengan lemparannya. Seperti ini. Untuk lemparan pertama, kita lihat hasil frekuensi relatifnya adalah 0,03. Untuk lemparan kedua, hasil frekuensi relatifnya adalah 0,02 dan seterusnya sampai lemparan ke-50 dengan frekuensi relatifnya 0,03 seperti ini. Dari tabel di atas, kita bisa kelompokkan menjadi tabel data kelompok seperti ini. Hasil lemparan munculnya angka dengan angka berjumlah 15, angka dengan gambar 28, dan gambar dengan gambar 7. Lalu kita jumlahkan dengan nilainya dikali frekuensi, sehingga angka dengan angka berjumlah 30, angka dengan gambar 28, dan gambar dengan gambar sama dengan 0. Lalu untuk mencari frekuensi relatifnya sama seperti sebelumnya, sehingga didapatkan seperti ini. Jika tabel tersebut diubah ke bentuk grafik, dengan hubungan frekuensi relatif dengan lemparannya akan menjadi seperti ini. Angka dengan angka dengan gambar, dan gambar dengan angka. Gambar dengan gambar maksudnya. Dari langkah dan penjelasan sebelumnya, kita dapat simpulkan bahwa frekuensi kumulatif adalah jumlah akhir atau jumlah terbaru semua frekuensi sampai batas tertentu dalam sebuah kumpulan data. Sedangkan frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan. Demikian pembahasan mengenai peluang dengan frekuensi relatif dan kumulatif dari kelompok kami. Semoga penjelasan kami tadi dapat mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.